Proklamasi Makassar. Semuanya bahagia, semua senang. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Siapkan hatimu, hati kita semuanya. Ayo sebelum ibadah kita lipat tangan, tutup mata, siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan waktu kepada kami kembali untuk kami berjumpa dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan hari ini. Tuhan lawat ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan memberikan sukacita yang luar biasa kepada kami sehingga pagi hari ini, siang hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan beracara tengah-tengah kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik yang kekasih, ayo kita bersukacita memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Bapak Abraham mempunyai. Ya, semuanya yang di rumah kita bangkit berdiri bersama-sama ya. Banyak sekali anak-anak
dalam firman Tuhan. Kita nyanyi dulu ya. Sungguh besar setiamu. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan akan berkati firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, supaya kami boleh mendengar dan kami boleh taat dan kami boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan berkati semua anak-anak dimanapun mereka berada saat mereka mendengarkan firman-Mu. Biar kuasa Roh Kudus sendiri akan bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik terkasih dalam Tuhan, kita senang sekali bisa bertemu. Kita mau belajar firman Tuhan untuk hari ini. Hari ini kita akan belajar satu hal, ada cerita tentang si monster kecil. Apa?
monster kecil. Ya, kita akan sama-sama belajar Mazmur 56 ayat 4. Mazmur 56 ayat 4. Kita baca bersama-sama ya. Kita bisa hafalkan ayat ini ya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Sekali lagi. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Nampak kan ayatnya? Kita ulang. 1, 2, 3. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar cerita tentang Nien. Ya, ada monster di sana. Di mana monster itu kalau datang, orang semua takut. Ya. Nah, Nien ini adalah bicara tentang dulu, ini adalah sebuah mitos, cerita dulu, ya, tentang masa-masa orang Imlek, ya, malam tahun baru di daratan Cina di sana, ya. Mereka itu takut sekali, ya, kepada satu yang namanya monster Nien, ya. Nanti kita akan lihat videonya, ya. Nah, karena kita sedang merayakan Imlek, Imlek itu identik dengan apa? Dengan ampau, ya, itu ada ampau di situ, kemudian dengan barongsai, kemudian dengan mercon, ya, yang dinyalakan, kemudian ada lampion, ya, kertas yang di dalamnya ditaruh lampu, dan banyak dengan buah-buahan, ya, jeruk dan seterusnya. Kenapa itu ada? Kita akan belajar, kita akan lihat legenda tentang Nien ini, ya, sebuah monster yang dulu-dulu begitu menakutkan, ya. Kita saksikan. And folktales. One such legend circles around a terrifying creature called Nien. This is where our story begins. A long time ago, there existed a quiet village. The villagers lived simple, peaceful lives and were generally quite happy. Things would change, however, on the eve of the Lunar New Year, as the villagers began their preparations to hide from what was soon to come. High in the mountains lived a horrible demon creature called Nien. This monster resembled a lion with sharp horns and menacing teeth. Throughout the year, he would sleep soundly until the Lunar New Year arrived, when he would descend upon the village. Nien would devour crops, gobble up livestock, and any child it found would disappear. In fear, the villagers would lock up their homes and hide until Nien had passed. One year, as the fateful day approached, an old beggar entered the village. Seeing everyone locking up their homes, he asked if anyone was willing to offer him a place to stay. The villagers, however, were too concerned with protecting themselves that they paid no attention to the old man. An old woman from the east side of the village saw the poor man. She brought him some food and explained why everyone was in such a panic. She pleaded with the beggar to leave as soon as possible, or else he may suffer a terrible fate. He requested that if she offered him a place to stay for the night, he would reward her by banishing the evil creature. Not convinced, she continued to plead with the man, but in the end, since she feared being left out when Nien arrived, she had no choice but to agree to his proposal. Once midnight arrived, so did Nien. Normally, the village remained completely silent and dark. However, this year, there was something different. At one end of the village, Nien could see lights in the distance. Approaching cautiously, Nien drew closer to the home. Once Nien arrived, it found the home of the old woman had been covered with red papers, and bright light was coming from inside. It began to tremble and growl in fear. Enraged by such unusual and irritating things, Nien charged the front door, but was met by a barrage of loud, intimidating cracks and flashes, stopping Nien in his tracks. Through the smoke, the old man emerged in a bright red gown. He was loudly beating a drum and roaring with laughter at how scared Nien appeared. Overcome with fear, Nien fled away through the dark night. The next day, the villagers emerged from their locked homes and were surprised to discover the village remained untouched. At this moment, the old woman remembered the message from the beggar. She beckoned to the other villagers to examine her home to see what the old man had done to save their village. They were interested to see all of the red papers, lanterns, and burnt bamboo, the cause of the cracking sound and inspiration for modern-day firecrackers.
They were quickly enlightened by the fact that these seemingly simple objects had been the same that had scared away Nian and kept their village safe. To celebrate their triumph over the beast, the villagers donned similar bright red outfits and visited neighbors to share the joy. The news quickly spread, and soon after, Nian was no longer a threat to anyone. As the years passed, these traditions were formed, and the fear that the new year had once caused was replaced with excitement and celebration, and everyone would stay up late to welcome the new year. We wish everyone a very happy Chinese New Year, and we hope that it will be full of prosperity and happiness for all. Nah, kita sudah lihat kan? Video tadi berbicara tentang satu monster yang di sebuah desa. Monster itu tiap tahun datang. Ya, dia makan orang, dia merusak ya tanaman, dan semua dia bikin ribut di situ. Lalu karena orang takut, orang sembunyi semua di dalam rumah. Tetapi ada satu orang nenek tua, ya kakek tua, yang langsung memberitahu caranya mengalahkan Nian. Caranya dengan apa? Dengan membuat warna merah ditempel di dinding jendela, lalu membuat mercon, bunyi-bunyian, dipukul semua kentongan dan seterusnya, sampai Nian itu lari. Ya, Nian itu takut, dia pergi. Lalu seluruh desa bersukacita karena Nian bisa dikalahkan. Ya, lalu orang tiap tahun merayakan itu dengan lampion, dengan membagi-bagi uang ya dalam bentuk amplop kecil yang namanya angpau, lalu pakai baju merah ya, itu karena untuk menakut-nakuti Nian. Tetapi Anda adik-adik semua tahu bahwa tahun ini beda ya. Tahun ini kita tidak ke rumah oma opa kita tidak ke rumah tante om kita tidak ke andetolan kita. Kenapa? Karena tahun ini kita tidak bisa merayakan Imlek seperti tahun-tahun yang lalu. Berbeda bukan? Kenapa? Apakah kita ini takut Nian? Apakah kita takut monster yang seperti dulu? Ya, kita akan lihat bahwa betul sekarang ada monster. Monster seperti apa? Monster kita bukan monster yang Nian lagi, tetapi monster kita adalah monster yang sangat-sangat kecil. Monster kecil, tapi bukan cuma kecil, sangat kecil. Ya, itu gambarnya. Itu gambarnya di sana. Monster kecil. Ya. Nah, begitu kecil sampai kita tidak bisa lihat. Kalau kita mau lihat itu monster, kita harus pakai alat itu, ya, mikroskop, untuk melihat. Wah, ternyata dibesarkan, ternyata ada monster yang kecil yang tadi gambar seperti tadi. Walaupun dia kecil, dia bisa membuat manusia sakit. Sangat sakit. Sangat sakit. Ya, sampai kadang-kadang harus masuk rumah sakit. Bagaimana caranya kita menghindari monster kecil ini? Monster kecil ini namanya virus SARS-CoV-2. Apa namanya? Virus SARS-CoV-2. Dia termasuk tipe virus corona. Jadi namanya coronavirus. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, monster ini tidak bisa dikalahkan seperti Nian dikalahkan. Dia tidak takut pada kembang api, dia tidak takut pada mercon, pada suara keras, dia tidak takut pada orang baju merah, dia tidak takut. Dia tidak takut sama semua. Kenapa? Karena dia virus SARS-CoV-2. Dia bisa bikin orang sakit, sangat sakit. Nah, lalu bagaimana kita menghindari monster kecil itu? Kita di rumah. Kita tidak keluar-keluar.
Seperti dulu orang takut pada Nien, orang di rumah tidak berani keluar rumah. Anda, adik-adik semua juga di rumah, bukan? Tidak ke sekolah. Kita untuk sementara waktu berlindung di rumah kita sendiri. Kenapa? Karena di luar ada monster kecil. Ya, monster itu akan pindah-pindah. Lalu monster itu masuk ke dalam diri manusia. Kalau dia sudah masuk melalui hidung, melalui mulut, manusia akan sangat-sangat sakit. Nah, bagaimana caranya kita menghindari? Jangan dekat-dekat orang. Kalau orang batuk, adik-adik jangan dekat ke sana. Ya. Lalu dengaran kepada orang tua. Kalau orang tua bilang cuci tangan, kita harus sering-sering cuci tangan. Itu cuci tangan. Ya, kita harus cuci tangan. Lalu apa? Kita harus pakai masker. Pakai masker, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Pakai masker seperti ini. Kenapa? Karena dengan pakai masker, virus itu tidak bisa masuk ke dalam hidung kita atau mulut kita. Adik-adik terkasih di dalam Tuhan, SARS-CoV-2 ini, coronavirus ini, bisa gampang sekali. Itu kalau ada orang batuk, dia pindah langsung, ya, pindah masuk, sehingga orang itu yang dipindah bisa sakit. Lalu bagaimana caranya? Ingat, pakai masker. Lalu apa lagi? Cuci tangan. Lalu apa lagi? Jangan sentuh-sentuh meja. Lalu tangan masuk, pegang-pegang hidung, pegang-pegang mulut, pegang kucak-kucak mata. Jangan. Lalu apa lagi? Kita harus jaga jarak. Jangan terlalu dekat dengan orang. Ya, paling tidak harus 1 meter. Ya, pokoknya jangan dekat-dekat. Ya. Untuk sementara jangan peluk-peluk orang dulu. Ya, adik-adik terkasih dalam Tuhan. Kalau kita cuci tangan, itu ada gambarnya. Kalau kita cuci tangan, virus SARS-CoV-2 itu akan mati. Kenapa? Karena kena sabun. Cuci tangan pakai sabun. Ya. Nah, adik-adik terkasih dalam Tuhan, untuk sementara sabar ya. Tetap belajar dari rumah. Ya, adik-adik tetap belajar dari rumah. Tidak bisa kita ke sekolah, tetapi kita bisa punya alat sehingga kita bisa sekolah dari rumah. Lalu kita sudah rindu dengan teman-teman kita. Ya, di sekolah kita mau ketemu siapa teman baik kita. Kita mau berlari-lari dan seterusnya. Untuk sementara sabar dulu ya. Karena apa? Karena ada monster kecil di luar sana yang belum bisa dikalahkan. Tapi manusia bisa mengalahkan, ya. Sementara dicari obatnya, bagaimana caranya? Kalau tadi kita cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, itu supaya kita tidak dekat-dekat dengan monster itu. Tetapi nanti tiba waktunya kita akan disuruh untuk disuntik, ya, disuntik antivirus, disuntik apa itu? Vaksin, yang namanya vaksin. Kalau kita sudah disuntik vaksin, maka tubuh kita punya tentara yang kuat. Kalau virus itu masuk, monster itu masuk ke dalam tubuh kita, monster itu bisa dikalahkan. Nah, adik-adik terkasih dalam Tuhan, seperti itu. Jadi kalau kita nanti waktunya kita disuruh untuk pergi suntik vaksin, jangan menolak, ya. Kita mau kalahkan virus itu. Baik, tetap berdoa agar pandemi ini cepat berlalu. Berdoa buat dokter yang berjuang, berdoa buat perawat, berdoa untuk Pak Polisi, berdoa untuk banyak orang ya yang menyapu-menyapu ya di rumah sakit, membersihkan dan seterusnya, supaya apa? Mereka dilindungi oleh Tuhan. Maka pasti kita bisa sekolah lagi. Kita bisa bermain lagi. Ayo kita selesai, kita akan belajar firman yang tadi, ayat tadi. 1, 2, 3. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mazmur berapa? Mazmur 56 ayat 4. Ya. Nah, adik-adik terkasih dalam Tuhan,
kita sudah belajar banyak bahwa virus SARS-CoV-2 itu adalah monster yang kecil. Dia sama dengan Nien, tapi Nien besar. Nien takut pada bunyi-bunyian, dia takut pada kembang api, dia takut pada petasan, mercon dan seterusnya. Tetapi SARS-CoV-2 tidak takut. Monster ini tidak takut. Jadi, kalau kita di rumah apakah kita takut? Mungkin adik-adik semua bisa takut. Tetapi firman Tuhan yang baru kita baca tadi berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan akan memberkati kita. Kita akan nanti waktunya ada datang, kita bisa sekolah lagi, bertemu dengan guru, bertemu dengan teman-teman, kita bisa bermain, melompat-lompat dan seterusnya, dan kita bergembira ria. Kenapa? Karena virus yang kecil, monster SARS-CoV-2 sudah dikalahkan. Kita berdoa ya, adik-adik terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat firman-Mu siang hari ini. Kami bisa kembali mengucap syukur, kembali tahu bahwa Tuhan terus menjaga kami. Walaupun ada virus corona, Tuhan sudah menjaga kami dan tetap akan menjaga kami. Tuhan tolong adik-adik kecil ini semua, kami semua Tuhan yang dengar firman-Mu, supaya kami setia kepadamu, tetap berharap kepadamu, tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang akan membawa kami menang atas virus ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati orang-orang yang sedang berjuang di garis depan untuk mengalahkan virus corona ini. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong jaga papa mama kami. Tuhan tolong jaga opa oma kami. Orang-orang kami kasihi Tuhan. Saudara-saudara kami, kakak kami, adik kami, Tuhan tolong Engkau jaga semua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat orang-orang yang kena virus. Tuhan tolong, yang sedang sakit Tuhan tolong supaya disembuhkan. Sebab hanya kepada Tuhan kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semuanya diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kami tak percaya ibadah ini semuanya senang, semuanya diberkati Tuhan dalam pujian penyembahan, lewat kebenaran firman yang sudah kita dengarkan. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyi kembali pujian ini. Ku percaya janji-Mu ajaib. Hanya Kau
takut, kami tidak gentar dalam kehidupan kami Tuhan, karena kami percaya selalu ada Tuhan yang bersama dengan kami, selalu ada Tuhan yang menyertai kehidupan kami dalam setiap hal yang kami kerjakan, yang kami lakukan. Kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, kami boleh memuji, menyembah Tuhan, kami juga sudah boleh dengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan siaran ini Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah atas kehidupan mereka. Mereka boleh diberkati oleh Tuhan dengan apa yang mereka kerjakan hari ini. Mereka belajar takut akan Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan dengan apa yang kami lakukan saat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati semua guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani Tuhan. Berkat Tuhan, anugerah Tuhan, urapan Tuhan selalu menyertai kami. Kami akan akhiri ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari adik-adik yang ada di rumah, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Turunlah kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Demikian ibadah kita hari ini. Tak lupa juga kami mengucapkan selamat